Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat? Jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam. Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur, urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi. Itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Selamat datang di Ilusi Misteri. Kuntilanak penunggu jembatan tua. Malam itu, Raka dan ketiga temannya pulang dari sebuah hajatan di desa sebelah. Jalan yang mereka lalui sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing. Satu-satunya cara tercepat untuk sampai ke desa mereka adalah melewati sebuah jembatan kayu tua yang membentang di atas sungai hitam. Warga desa sebenarnya sudah sering memperingatkan, kalau sudah malam jangan lewat jembatan itu, ada penunggunya. Tapi karena jalan lain terlalu jauh, mereka nekat. Begitu mendekat, angin malam berhembus dingin. Kayu jembatan berderit. Setiap kali diinjak, seperti ada sesuatu yang berat juga menapak di belakang mereka. Tiba-tiba, Sari satu-satunya perempuan dalam rombongan merasa ada tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Saat itulah terdengar suara tawa melengking panjang dari balik pepohonan di tepi jembatan. Hihi, semua terdiam. Suara itu semakin dekat dan dari ujung jembatan terlihat sosok perempuan berambut panjang tergerai. Wajahnya pucat, matanya kosong, gaun putihnya lusuh, basah, meneteskan air seperti habis keluar dari sungai. Raka berusaha menenangkan teman-temannya. Jangan lihat matanya, jalan cepat, katanya. Mereka berlari, tapi suara tawa itu justru makin keras. Bergema seakan berasal dari segala arah. Ketika mereka hampir sampai di ujung jembatan, suara kayu patah terdengar. Sosok itu muncul tepat di depan mereka, menutup jalan keluar. Rambutnya terurai menutupi wajah, hanya menyisakan senyum menganga dengan gigi tajam berlumuran darah. Sari menjerit keras, lalu pingsan. Angin kencang berhembus dan lampu senter yang mereka bawa mati begitu saja. Dalam gelap, hanya ada suara tawa kuntilanak yang melingkar di telinga mereka. Keesokan paginya, warga menemukan mereka di tepi jembatan. Raka dan dua temannya pucat, gemetar, tak mampu berkata apa-apa. Sedangkan Sari tidak pernah benar-benar bangun lagi. Katanya, arwahnya masih terjebak bersama penunggu jembatan itu. Sejak hari itu, tak ada yang berani melintas jembatan tua selepas matahari terbenam. Setelah Sari pingsan dan Raka bersama Andi serta Bayu berusaha membawanya pergi, kabut malam menelan jembatan tua itu. Sosok kuntilanak perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya gema tangisan dan desiran angin yang menyeramkan. Keempat sahabat itu selamat, namun trauma dan rasa takut
tetap menghantui mereka. Malam itu, legenda jembatan tua kembali menegaskan dirinya bahwa beberapa misteri tak pernah benar-benar